Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam mengkaji hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita membahas dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hasada illa fi itsnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Siapa meridhoi Ibnu Mas'ud? Tidak dibolehkan iri selain dalam dua perkara. Yang pertama, seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia menundukkan hartanya itu untuk kebenaran, meskipun habis. Dan yang kedua, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, lalu dia memutuskan perkara dengan ilmunya dan mengajarkannya. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Imam Bukhari dan Imam Muslim ittifaq, bersepakat terhadap kesahihan hadis ini. Status hadis ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya, yaitu bab keutamaan sifat dermawan, penjelasan kata, ya. Jadi dalam syarahnya yang disyarah oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, hadis di atas ada beberapa kata yang perlu dijelaskan. La hasada. La hasada artinya tidak ada kecemburuan yang terpuji. Kemudian ada kata dalam hadis tadi, fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi artinya ia menginfakkan harta itu, ya, dan menghabiskannya untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga, hikmatan. Hikmatan di sini diterjemahkan oleh pensyarah sebagai ilmu. Kemudian yang terakhir ada perkataan yaqdi. Yaqdi yaitu memberi keputusan di antara orang-orang yang berselisih dan menghentikan perseteruan atau perselisihan mereka. Dalam hadis yang barusan kita baca itu ada beberapa mutiara hadisnya. Ada 3 setidak-tidaknya mutiara hadis dalam hadis yang pendek tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Pertama, anjuran bekerja mencari rizki supaya bisa berinfak di jalan kebaikan, dan anjuran untuk mencari ilmu agar berguna bagi manusia. Yang kedua, mutiara hadis yang kedua, seseorang boleh mengupayakan keutamaan seperti yang dimiliki orang lain agar memperoleh pahala tersebut, yaitu pahala seperti yang diperoleh orang lain itu. Ketiga, mensyukuri nikmat harta dan kemudian menginfakkan harta itu di jalan ketaatan, serta mensyukuri nikmat ilmu
dengan mengamalkan ilmu itu dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh punya sifat iri ya, kepada orang lain kecuali dalam dua hal, yaitu kita iri kepada orang yang kaya, yang hartanya banyak, yang dengan harta kekayaan yang banyak itu ya, dia kemudian menggunakan kekayaan yang banyak itu untuk menegakkan kebenaran meskipun kekayaan itu sampai habis. Nah, kita boleh iri karena ingin mengikuti jalan hidup seperti orang-orang kaya yang menghabiskan harta kekayaannya di jalan kebenaran, di jalan dakwah. Kemudian kata Rasulullah, kita tidak boleh iri kecuali iri yang diperbolehkan dalam agama, yaitu kita iri kepada orang yang Allah berikan ilmu, dan kemudian orang yang diberikan ilmu oleh Allah itu dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang banyak. Nah, selain dari dua hal itu tadi, kita dilarang punya sifat iri ya. Itulah hadis yang bisa kita petik, kita pelajari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Moga-moga ada gunanya bagi penonton semua, khususnya penonton Pesantren Raja Wali, tentang kajian hadis yang berisi tentang sifat iri yang tidak boleh dilakukan kecuali kalau kita iri kepada dua kelompok, yaitu orang kaya yang menghabiskan kekayaannya untuk dakwah Islam, itu kita boleh iri, kita ingin seperti mereka. Dan yang kedua, kita tidak boleh iri kecuali kepada orang yang berilmu, yang dia menggunakan ilmunya, mengajarkan ilmunya untuk memberikan pencerahan dan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Moga-moga bisa diambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.